Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Kudus, Supat Ahmad Fatoni. Mohon tanya sama Mbah Yai mengenai tentang roh dan jasad yang terdiri dari unsur dari manusia, yaitu ada perempuan juga ada laki-laki. Yang saya tanyakan, apakah nanti di dalam alam rohaniah, apakah nanti ada roh wanita dan roh laki-laki? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar tausiah dari Pak Ustadz, yaitu sholawat mulianya Bapak dan Ibu, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Mohon penjelasannya bagaimana keterangan sholawat tersebut. Terima kasih Mbah Yai. Apakah ruhaniyah itu ada laki dan perempuan? Nah gitu gitu. Bapak Ibu, kalau bicara ruh sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Muhammad, jikalau ada yang tanya tentang roh, jawaban itu urusane pangeranku. Illa qalilan, pengetahuan manusia itu hanya sedikit. Gini, jenengan nek melihat makhluknya ya begitu. Nggak boleh ada manusia membahas tentang ruh, nggak boleh, karena melihat makhluknya. Coba lihatlah yang halu-halu, beda otomatis dengan sirul asrar. Pak, sirul asrar. Kalau sudah kita bicara tentang ruh, jelas tidak ada laki, tidak ada perempuan. Adanya laki dan perempuan itu secara fisik, tandane sampean roh dewi. Yes, kuilah. Itu ada kaitannya dengan syahwat, syahwatul farji. Dan syahwatul farji ada kaitannya syahwatul dunya. Syahwatul dunya ada kaitannya khuldi, buah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, jikalau kau ingin tetap kekal di surgaku, jangan kau dekati itu khuldi. Apa hakikatnya khuldi? Ya niki dulur. Makanya nafsu membikin seakan-akan ini kekal bagi kita. Khuldi kan maknanya kekal. Diomongi Adam ambek iblis, Adam tak kandani ya. Khuldi itu artinya apa? Kekal ya. Kui nek gak mangan, kalau kau gak makan khuldi, kau tidak kekal di syurga. Dipelintir toh Pak. Nek Allah dawe kan kebalikannya. Begitulah iblis memang tugasnya dikongkon ngunu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ada kaitannya dengan ummahat. Ngapun Pak, sholawate Allah nang Kanjeng Nabi bagaimana? Ada yang bisa jawab? Dalam hukum syariat tidak ada yang bisa jawab bagaimana sih sholawatnya Kanjeng Allah ke Kanjeng. Kok Allah hai bersolawat, kok malaikat juga bersolawat? Bunyinya apa? Gak ada yang bisa jawab. Terbatas Pak. Ternyata apa sih sholawat itu? Penghormatannya Allah terhadap Muhammad ibnu Abdullah dijadikan sebagai Rasul, itulah sholawatnya Allah. Dari hakikat lho Pak, jarang syariat. Lah malaikat ditunjuk Allah sebagai penyampai wahyu terhadap beliau. Bentuk penyampainya wahyu malaikat terhadap beliau Muhammad ibnu Abdullah, itulah sholawatnya malaikat. Kalau sholawat kita sebagai umat ke Kanjeng Nabi,
Sudah jelas toh? Muhammad siapa? Lah wong kuwi ngirim perkara sing kok kirim kuwi lho gak eruh sing kok kirim. Nyampe mboten? Kula niki ngirim odol Pak nang sampean. Namanya siapa? Fulan. Alamatin ndi? Gak eruh. Endi eruh? Pak Pos sampean kirimno. Ditonton. Iki nang ndi? Balik mboten? Balik. Nyun sewu, hakikat syahadat sudah saya buka tentang Muhammad itu hakikatnya siapa? Adalah makhluk. Iku Rasulullah sebagai utusan Allah. Makhluk semuanya bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti geraknya makhluk itu adalah atas dasar perintah dari Allah untuk bergerak. Lah baru yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan iki sah. Lah niku kok ummahat. Iku maksudnya umat ini ketika membaca sholawat itu kembalinya pada dirinya sendiri, bukan persoalannya. Mohon maaf, makhluk satu bisa mensyafaati makhluk lain. Ndak. Coba lihat yang aslinya. Bahasa syariat, karena Rasulullah itu Muhammad itu dikasih izin oleh Allah untuk mensyafaati tapi bukan berarti itu hukum mutlak Muhammad bisa mensyafaati umat. Bukan. Hukum mutlaknya ada di Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan syafaat? Lah wong kita nggak tahu syafaat itu milik siapa. Betul mungkin. Laksana gini Pak, bagaimana mungkin saya bisa sampai tujuan? Lah wong saya tidak tahu arah jalan dan alamat tujuan. Ya kesasar-sasar Pak. Kesasar-sasar. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Oleh karena mereka dikandani, dikasih seruan atau tidak itu enggak percaya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ditutup akses untuk menuju Allah, ditutup, dikunci oleh Allah hatinya, dikunci oleh Allah mata hatinya, pendengarannya dikunci. Gegara kita tidak percaya tentang masalah apa yang disampaikan Rasulullah tentang dinul haq. Makanya innalladzina kafaru. Saya tadi katakan saya itu mantan orang kafir Pak. Iya, mantan orang kafir. Ruhaniah saya semua ngalami kok. Nek jasmani saya nggak bahas lah Pak. Nek anak wong Islam ya mesti jadi Islam. Begitu jasmani. Yang saya katakan adalah rohani. Ummahat berarti bagaimana? Kalau jenengan statusnya itu sebagai man arafa nafsah faqad arafa rabbah, statusnya Anda itu sudah dimusyahadah, maka ummahat termasuk orang dekat sampean. Siapa? Anak, istri, saudara, tetangga. Mesti jenengan itu dalam hati, mohon maaf Pak, tersentuh melihat anak dan istri manakala belum kenal Allah, sampean kasihan, itu otomatis sehingga sampean ada upaya untuk mendidik terhadap rohaniah orang-orang dekat kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita sebagai seorang suami wajib mengenalkan anak istri terhadap Allah. Iya, makanya bahasaku jagalah anfusakum dirimu, ya, wa ahlikum setelah dirimu
kemudian ahli. Ahli itu bisa jadi istri, anak, atau orang dekat Anda. Ahli bisa jadi umat, tergantung Allah meletakkan jenengan nanti di mana. Bahasa saya ahli berarti umat. Bukti nih, saya dijatuhkan sampai di sini. Saya nggak ada hubungan nasab secara syariat belas. Teman ya enggak, berarti umat. Nek kulo dikengen milih Pak, son enak ndi, enak mana, kuwi tidur di rumah dengan menyampaikan hal ini. Kalau jujur saya boleh milih Pak, enak tidur di rumah. Nggih Pak. Tapi saya tidak bisa memilih Pak. Saya harus mengikuti skenario Allah. Makanya kalau ditanya, Gus sampai niku lho mboten capek Kalau jawab jasmani Pak mesti remek. Tapi ruhaniah saya tidak bisa jawab. Kuning-kuning yang kintir di air. Ya itu saya itu. Loh, manfaat loh Pak itu dimakan iwak gatul, dimakan loh. Iya. Jadi secara otomatis Pak, rahmat penghormatan Allah dan malaikat terhadap beliau hakikaten jenengan kali kula kalau sudah jadi kekasih Allah, otomatis orang dekat jenengan iki mesti kepadangan. Mesti kepadangan. Bentuknya mana? Hati panjenengan iki secara otomatis mikir Pak, anak istri besok bagaimana ya? Ayatnya juga ada, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bahasa syariat Pak, bahasa hakikat. Kenalkan anak istrimu terhadap Allah, sebab selama kau nggak kenal, hatimu banyak nerakanya. Di dunia ini neraka panas Pak ya. Okay.